Sejarah penciptaan Adam alaihi salam. Adam alaihi salam berubah bentuk menjadi sempurna selayaknya manusia yang kita ketahui. Setelah Adam alaihi salam menjadi manusia seutuhnya yang memiliki jasad, yang memiliki ruh dan mampu berbicara, lalu Allah mengajarkan nama-nama segala sesuatu yang telah Allah ciptakan, hakikatnya dan kekhususannya, agar kelak dapat menjadi bekal hidup di muka bumi. Pada waktu yang bersamaan, manusia dianggap rendah daripada malaikat dan jin. Ketika mereka meragukan akan keberadaannya, maka iblis pun membangkang sujud kepada Adam alaihi salam. Akan tetapi sesungguhnya makhluk yang dibuat dari tanah itu lebih memiliki banyak ilmu dan pengetahuan daripada yang lainnya. Oleh karena itu, Allah meminta agar menyebutkan nama-nama segala sesuatu dan kekhususannya. Andai masih menganggap remeh Adam sebagai khalifah di muka bumi dibanding mereka. Akan tetapi, malaikat tidak sanggup menjawab akan pertanyaan yang telah diberikan Allah. Seraya malaikat berkata, "Sesungguhnya kami memahasucikanmu, wahai Tuhan kami, sebagai kemahasucian yang hanya patut untukmu. Kami tidak akan menyangkal kehendakmu, karena kami tidak mengetahui kecuali apa yang telah engkau beritahukan kepada kami. Dan engkau maha mengetahui segalanya, maha bijaksana dalam segala urusan yang telah engkau ciptakan." Kemudian Allah memanggil Adam untuk mengajarkan kepada malaikat. Allah memerintahkan, "Hai Adam, ceritakan kepada para malaikat jawaban dari pertanyaan yang telah aku ajukan kepada mereka itu." Maka menjawablah Adam, dan Allah menunjukkan kelebihan Adam atas mereka. Sehingga dalam keadaan demikianlah Allah mengatakan kepada malaikat, "Bukanlah aku telah katakan bahwa sesungguhnya aku ini maha mengetahui apa-apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, yang tidak diketahui selainku, dan aku maha tahu terhadap sesuatu yang kamu nyatakan dengan perkataanmu, dan apa-apa yang tersimpan dalam diri kamu sekalian." Allah sudah tahu sebelumnya penyebab kenapa iblis tidak mau bersujud kepada Adam. Allah juga sudah mengetahui bagaimana perilaku iblis ketika ia menganggap api lebih mulia daripada tanah. Sehingga ia enggan untuk bersujud kepada Adam, sedangkan dirinya hidup dan beribadah lebih dulu daripada Adam. Konon, iblis adalah malaikat tertinggi yang sudah beribadah 20.000 tahun sebelum penciptaan Adam. Iblis adalah makhluk yang memiliki derajat yang tinggi yang bernama Azazil. Pemimpinnya para malaikat, makhluk yang kuat, makhluk yang terhormat Allah sebelum pembangkangannya terhadap perintahnya. Pendapat pertama, iblis adalah malaikat yang tinggi derajatnya pada waktu itu adalah dari tafsir Jalalain yang menyebutkan bahwa ia adalah Azazil ketika sampai pada langit ke-7 setelah beribadah taat kepada Allah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, karangan Abu Hamid Al-Ghazali, ketika iblis berada di langit ke-1, ia dijuluki Al-Abid. Langit kedua, ia dijuluki Az-Zahid. Sedangkan langit ketiga, dia dijuluki Al-Arif. Langit keempat, ia dijuluki Al-Wali. Sedangkan langit kelima, ia dijuluki Al-Taqi. Langit keenam, ia dijuluki Al-Kazin. Sedangkan langit ke-7, ia dijuluki Azazil. Akan tetapi pendapat pertama ini tidak menyebutkan dari apa iblis diciptakan, dari api atau cahaya, dari bangsa jin sendiri atau bangsa malaikat. Sedangkan pendapat yang kedua adalah Azazil benar-benar diciptakan dari api yang panas, digambarkan memiliki 4 sayap, berwajah terang dan simpati. Bahkan para malaikat pun sangat hormat kepada Azazil. Karena kesombongannya yang enggan tidak mau mengikuti perintah Allah yang satu ini, yaitu sujud hormat kepada Adam, maka ia dilaknat hingga akhir zaman. Dengan hukuman itu, iblis pun bersumpah berusaha secara maksimal untuk menyesatkan umat manusia atau anak cucu Adam dan menyelewengkan mereka dari jalan yang benar. Iblis akan datang dari segala penjuru untuk mengamati kelalaian
dan kelemahan mereka sehingga akan bisa berhasil menyesatkan dan merusak anak cucu Adam serta akan dijadikan manusia yang tidak mau bersyukur kepada Allah hingga datang waktu ia akan dimatikan, yaitu hari kiamat. Akan tetapi, iblis memberikan pengecualian kepada hamba-hamba yang telah Allah sayangi dan ridhoi. Dan saat itulah Allah menghardik kepada iblis seraya berfirman, "Keluarlah kamu dari surga ini berdebah hina. Kamu tidak akan mendapat rahmatku, dan aku akan bersumpah akan memenuhi jahanam dengan kamu sekalian dan orang-orang yang mengikutimu." Penciptaan Hawa yang untuk menemani Adam di surga adalah ketika Adam sendirian di surga. Setelah itu Allah membuatnya tertidur. Di saat Adam tertidur, Allah kemudian mengambil satu tulang rusuk kirinya Adam dan digantikan dengan daging. Dengan itulah Hawa diciptakan dari sebagian tulang yang ada di tubuh Adam. Setelah terbangun dari tidurnya, Adam melihat seorang wanita yang duduk di sebelah kepalanya. Maka ia bertanya, "Siapakah kamu?" Dia menjawab, "Aku adalah wanita." Kemudian Adam bertanya lagi, "Untuk apa kau diciptakan?" Hawa pun menjawab, "Agar tinggal bersamamu." Maka ada sebuah perintah dalam kitab Shahihain dari Abu Hurairah meriwayatkan, "Terimalah perintahku untuk memperlakukan wanita dengan baik. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian paling atas. Jika kau paksakan untuk meluruskannya, maka kau akan mematahkannya. Namun jika kau biarkan, maka ia akan tetap bengkok. Maka terimalah perintahku untuk memperlakukan wanita dengan baik." Ada sebuah makna yang tersirat di dalam hadis di atas, bahwa melihat sebagaimana sikap wanita adalah sulit untuk kita deskripsikan karena memang sikap dan takdirnya diciptakan seperti itu. Sesuatu yang melekat di dalamnya tidaklah mudah untuk diubah. Akan tetapi sesuatu itu jika tidak diubah, maka akan menjadi suatu hal yang membebani dirinya. Salah satu di antara sifat ini adalah sulit untuk ditebak. Dengan sifat ketidakjelasan inilah seorang lelaki diperintahkan berbuat baik kepada wanita. Seperti ketika Rasulullah ditanya siapa yang engkau cintai, maka beliau menjawab ibu, ibu dan ibu, lalu kemudian ayah. Sehingga ibu diulang oleh Nabi SAW sebagai jawaban atas pertanyaan sahabat sebanyak 3 kali, baru setelahnya ayah atau bapak. Ketika Adam dan Hawa tinggal di dalam surga, Allah membolehkan mereka untuk bersenang-senang dengan segala yang ada di surga. Boleh memakan buah-buahan yang ingin mereka makan kecuali satu jenis pohon. Bahkan Allah melarang untuk mendekatinya. Dan apabila Adam dan Hawa melanggar larangan itu, maka akan termasuk orang yang tersesat dan menyesatkan diri dengan melanggar larangan Allah ini. Dan sebagai hukuman dari pelanggaran ini adalah siksaan. Saat itu iblis mendengar dan ia merasa senang mengetahui akan adanya larangan yang bisa ia jadikan sarana untuk menggoda Adam dan Hawa. Maka mulailah ia berbicara untuk memperdayakan mereka berdua agar memakan buah pohon itu sehingga mengakibatkan terbukanya pakaian yang mereka tutupi dan terbukanya aurat mereka. Iblis memang pandai membuat tipu daya, mengelabuhi dari segala arah yang ia inginkan, menjerumuskan, menyesatkan, dan lain sebagainya. Maka saat itulah iblis mulai menghasut Adam dan Hawa untuk memakan buah kuldi itu dengan hasutan, agar engkau, wahai Adam dan Hawa, tidak menjadi malaikat dan kekal di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan ini. Bahkan, iblis bersumpah dengan menasehati Adam dan Hawa. Adam dan Hawa lupa padahal iblis adalah musuh manusia semenjak ia tidak mau bersujud kepada Adam. Sehingga Adam dan Hawa terjerat ke dalam fitnahnya dengan memakan buah pohon itu. Ketika keduanya mencicipi buah pohon itu, tiba-tiba kedua aurat mereka terbuka. Padahal sebelumnya mereka belum pernah melihat aurat mereka berdua. Saking malunya, mereka berdua mengumpulkan dedaunan untuk menutupi aurat masing-masing yang telah terbuka itu. Kemudian Allah memanggil Adam dan Hawa lalu menegurnya dengan teguran, "Bukankah aku melarang mendekati buah pohon itu? Dan bukankah aku telah
terangkan bahwa setan itu musuh besarmu. Maka saat itulah Adam dan Hawa sangat menyesal atas kesalahan yang telah mereka perbuat, atas kemaksiatan yang telah ia lakukan, atas larangan Allah yang telah ia langgar. Kemudian itu Adam dan Hawa bersimpuh di hadapan Tuhan seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, diri kami telah sesat dengan perbuatan maksiat kepadamu. Maka ampunilah kami dan sayangilah kami. Andaikan Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Sehingga saat itulah Allah menurunkan Adam dan Hawa dari langit ke bumi. Lalu Allah memberitahukan bahwa di antara keturunannya nanti akan mengalami permusuhan. Keturunannya akan menjadi penghuni, memakmurkan bumi, dan mengenyam kenikmatan terbatas sampai datang ajal mereka. Tuhan juga menurunkan petunjuk. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah tidak akan terjerembab ke dalam dosa dan kesengsaraan dunia.